Lah banyak orang saudara jamaah sekarang ini, bukan sekarang ini, udah lama, yang menafikan mangkul. Kalau Bapak Imam almarhum, mangkul itu seperti uang. Saya nggak mau nggambarin uang, padahal saya punya uang saudara. Maksudnya itu nggak enak lah nanti. Misalnya ini, misalkan ini uang 100.000, ini uang 100.000. Ya. Uang ini saya berikan. Mas, ini untuk kamu. Tapi ini saya taruh kantong. Saya selipkan gini. Terus ada orang, loh kok Mas Amir ngasih duit gitu sih? Saya kok enggak, udah saya ambil aja. Dia ngambil, nggak izin saya, diambil. Uang 100.000. Oke? Ini saumpama dibelikan bakso di belakang sana, ini laku enggak? Laku enggak? Kalau sudah sama-sama dibeliin bakso, rasanya baksonya ini dengan rasanya baksonya ini sama enggak? Sama. Kalau dimakan bikin kenyang, apa ini bikin lapar? Bikin kenyang, dua-duanya sama. Apa bedanya di sini jamaah? Yang ini legal, yang ini tidak legal. Yang ini halal, yang ini apa? Haram. Mangkul itu gitu. Analogi mangkul ilmu ala Islam jamaah versus kisah Imam An-Nasai dengan Al-Harits bin Miskin. Dalam potongan video yang beredar, seorang mubalik LDII membuat analogi bahwa mangkul ilmu dianalogikan seperti mendapatkan uang. Bila diberikan izin pemiliknya, maka halal. Sedangkan jika mengambil tanpa izin, maka termasuk mencuri dan menjadi haram. Lalu ia mengaitkan hal itu dalam konteks menuntut ilmu agama, bahwa ilmu tidak boleh diambil kecuali dengan izin pemilik ilmu. Pada kesempatan ini, kita akan menguji klaim tersebut dengan kaidah ilmiah dalam tradisi para muhaddisin, menggunakan contoh praktik langsung dari Imam An-Nasai dalam proses pengambilan ilmu yang terdapat di kitab Sunan An-Nasai. Dan ini terdapat di kitab himpunan, yaitu kitab As-Shalah milik mereka sendiri. Kisah sejarahnya. Penulis Sunan An-Nasai, Imam Ahmad bin Syu'aib An-Nasai, wafat 303 Hijriah, ketika datang ke Mesir, ia bertemu seorang ulama besar dari Fuqaha Malikiyah, yaitu Al-Harits bin Miskin, yang memiliki kedudukan tinggi di pemerintahan. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa Al-Harits merasa kedudukan ilmiahnya terganggu dengan kehadiran An-Nasai, sehingga ia melarang An-Nasai hadir secara langsung di majelis ilmunya. Larangan ini semakin kuat setelah masyarakat lebih banyak menghadiri majelis hadis An-Nasai. Namun, semangat menuntut ilmu mengalahkan semua hambatan. An-Nasai tetap menghadiri majelis Al-Harits secara sembunyi-sembunyi, berada di balik tirai atau penghalang dinding dekat majelis berlangsung agar dapat mendengar penyampaian hadis. Sikap ini menunjukkan kesungguhan dalam mencari kebenaran, ketawaduan seorang alim dalam berguru, kaidah bahwa ilmu Allah bukan milik eksklusif seseorang. Bukti ilmiah dalam sanad. Karena cara mendengarnya tidak langsung di hadapan guru, An-Nasai sangat jujur dalam mencatat cara periwayatan. Dalam kitabnya, ia menuliskan, Qala Al-Harits bin Miskin qira'atan alaihi wa ana asma. Al-Harits bin Miskin berkata, dibacakan kepadanya sementara aku mendengar. Redaksi ini disebut para ulama muncul lebih dari 100 kali dalam As-Sunan Al-Kubro dan Al-Mujtaba atau Sunan An-Nasai. Para ahli hadis menjadikan ini sebagai bukti amanah ilmiah tingkat tinggi, karena ia menuliskan keadaan riwayat dengan sejujur-jujurnya, tidak mengaku talaki di depan guru, padahal tidak. Kesimpulan, jika kita mengikuti analogi mubalik LDII, maka 1. Imam An-Nasai dianggap mencuri ilmu, na'udzubillah. Dan ilmu beliau haram dipakai, padahal kitabnya menjadi salah satu sumber hadis utama Islam. Ini bukti bahwa analogi itu rusak dan tidak sah secara ilmiah. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu? Silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita lanjut bahas ilmiahnya.